Oke, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Halo sih, kok oke, piye ya. Masih sama Sian, ini adalah lanjutan pembahasan Kindaichi kita kemarin. Kemarin kita bahas seri original Kindaichi. Ya ini, premium ini. Nih, ini yang kemarin yang telat ditunjukin. Kalau sekarang. Gila. Salah satu seri terbaik Kindaichi. Tapi ini nggak enak dibaca. Nggak enak dibaca itu. Soalnya kasusnya pendek-pendek. Kasus maling apa sih ini? Alat kelas, kasusnya seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin artwork paling bagus di sini. Iya, aku sepakat. Ival. Nah, kita tuh sebelum kita bahas 37, nanti kapan-kapan lah 37-nya mungkin ya. Tapi kita ini baru terbit soalnya nih. Ini dulu Kindaichi 30 tahun. Anniversary. Ya? Ini tuh sifatnya sama kayak yang ini. Kindaichi 20 tahun. Sifatnya sama. Cuman ini dia zaman SMA ya. Ini zaman SMA ya? Sama semua dong. Ini SMP. Masuk SMP sih? Iya, ini teman sekelas sama saya SMP. Wih, iya. Kita tulisan. Aku baru ngeh juga. Oh iya. Nah, ini Kindaichi ini tamatnya kan SMP. SMP, iya aku ingat. Nah, ini zaman SMA. Sebenarnya aku berharap Kindaichi 30 tahun ini awalnya ya, tak kira pas dia umur 30. Iya. Pas ngeliat judulnya. Minimal Soalnya jadi, ini kan iya. ini kan 37 tahun ya. Minimal jadi nomor sini enggak ada. Minimal jadi prequel ya, atau jadi prolognya. Iya, kan jadi prequelnya atau prolog, ternyata sama kayak ini kasus random. Untungnya lebih enak dibaca. Iya, gambarnya lebih oke, kasusnya lebih oke. Kasus ini kita kontennya nggak akan panjang sih, karena kita nggak akan ngomongin kasusnya. Iyalah. Ini tuh kasus Yatagarasu dan ini 4 volume tamat. 4 volume? 4 volume tamat. Yang jelas bukan satu kasus ini ya? Harusnya kalau 4 volume itu 2 kasus. Harusnya ya, 2 atau 3 kan ya minimal? Kalau 3 kebanyakan deh. Siapa tahu ada yang kasus nyempil-nyempil kecil nanti di volume 2-nya. Iya sih, kecil, bisa jadi. gitu kan. Nah, aku harapannya tuh kalau 2 kasus, ya kasus keduanya itu nanti yang akan, kalau di sini kan di Kindaichi 30 itu kan diceritain dia retired. Iya, jadi detektif itu setelah usia SMA kan? Setelah SMA. SMA. Nah, itu harapannya tuh ada kasus yang ceritain itu. Tapi kalau enggak ya udah enggak apa. Toh kasusnya menarik sih. Yang mana nih? Yang 30? Yang 30. Nah, menarik. Cuman jadinya cuma jadi embel-embel anniversary. Takutnya yang volume 2, 3, 4 juga cuma anniversary. Itu sih maksudnya kalau dari segi kasus nggak lebih berkesan, nggak lebih bagus. Minimal kasusnya yang ini yang 30 tahun ini kan lebih oke dibanding yang 20 tahun. Iya. Dari awal tuh udah kelihatan. Lebih kelihatan. Gripnya kelihatan. Lebih kelihatan. Walaupun nggak sebagus seri yang original ya. Nggak sebagus seri original. Tapi tetap oke. Tetap oke. Kalau dari segi gambarnya sendiri dia lebih mirip ke yang 37. Ya iya dong. Iya kan? Dan malah kelihatan si Kindaichi dipermudah dibanding seri yang lama. Walaupun SMA kamu ya. notice gak sih? Apa nih? Coba kita tunjukin aja. Kamu merasa ini lebih mudah gak sih? Lebih mudah, aku merasa kalau Kindaichi sama Miyuki lebih mudah, jelas. Lebih mudah. Oke, aku nggak ngerasa ya. Aku ngerasa. Iyalah, aku malah kayak dejavu juga sama detektif Q. Oh iya. Iya. Lebih mirip Q ya? Lebih mirip. Q di mana ya? Vibes-nya di situ dia. Belum pernah dibahas Q, mau dibahas? Enggak, Q. Aku ada Q tapi di mana ya kamu ya? Sayang gue juga salah satu kasus bagus. Bagus banget sih ini. Nah, 30 tahun anniversary-nya karena 4 volume tamat. Buat teman-teman yang belum sempat beli Kindaichi, menurutku ini sih titik yang tepat buat ngoleksi Kindaichi sih. Iya, mau beli langsung tanpa perlu tahu Kindaichi sebelumnya pun tanpa bisa. perlu tahu 37, tanpa perlu tahu premium, tanpa perlu tahu return, ini tuh bisa banget. Karena kasusnya kasus lepas. Kasus lepas. Bagusnya Kindaichi itu. Dan 4 tamat enteng lah. Enteng. Nah, yang ini tuh agak susah dicari ya yang premiumnya. Sabar teman-teman. Jadi kamu baca komen gak sih? Yang mana nih? Yang di videonya ini. Belum. Pada pengen beli kan. Volume 1 susah nyari. Iya itu terbit. Volume 1 ini opera, yang opera. Kapan? Gila. Apa sih? Ini terbit kapan ya dia ini? Lama lah. 2020 mungkin ya. Atau sebelum itu. 2017. Kan jauh sebelum itu, udah lama gila. Iya, aku tuh belinya juga seingatku lama banget. Di Gramet nggak ada ya? Udah nggak ada. Ya wajar. Nah, kalau kalian pengen ini terbit ulang, cara paling sederhana adalah ini harus laku. Ini harus laku keras, kemudian minta ke Gramet, ke reseller resmi ya. Yang 37 rame nggak sih? Laku kan?
laku aja. Laku biasa ya? Nah, jadi standar Kindaichi. Nah, cuman kalau pengen terbit ulang tuh kan harus laku banget nih. Nah, menurutku ini tuh cocok sih. Nanti kalau udah tamat 4 mungkin kita bahas lagi bagaimana kasusnya lebih mendalam ya. Soalnya ini tuh kasusnya belum selesai. Jadi kalau kita bahas kasusnya ya nggak kerasa jadinya apa-apa. apa ya? Spoiler nanti. Yang jelas baru muncul 3 orang sih di situ. Yang jelas baru Miyuki, baru Kindaichi sama baru siapa? Kenmochi ya. Nanti harapanku kasus kedua tuh nanti Akechi keluar. Harusnya lah dalam kalau 4 volume harusnya minimal ada Reika sama Akechi sih. Oh iya, satu lagi yang aku lumayan suka dan nggak suka. Dia mengembalikan kasus Kindaichi yang lama, kayak dia ada di sebuah desa dan lain sebagainya. Oh, nah, ya aku nggak suka tuh. Itu aku suka. Nah, nggak sukanya penggambaran desanya itu nggak terlalu difokusin. Oh iya. Ya, kalau kita ngomongin original Kindaichi, kita serasa masuk ke settingnya. Entah di gedung opera. Setupnya lama soalnya. Setupnya lama. Kalau ini lu cukup cepet setupnya. Betul. Makanya itu aku merasa ini nostalgia tapi nanggung. Enggak, kalau aku gini sih Mas Yan, karena kan ini kan terbit di tahun 2020 sekian ya. Nah, itu tuh memang udah di zaman semua pengennya cepet. Setup yang kelamaan itu akan bikin orang sekarang, jadi pembaca baru tuh agak capek. Bertele-tele ya. Makanya Conan kalau di notice, Conan tuh kasusnya makin pendek. Gila, aku malah nggak cocok. 2 chapter tamat. Gila itu. 3 chapter selesai gitu. Sama sekali nggak ada setupnya malah. Tapi memang itu pembaca sekarang seperti itu. Itu juga paralel sama komik-komik sekarang, belasan tamat. Oh ya, jarang ada yang long run ya. Jarang ada yang sampai 40 sekarang itu. Yang udah, yang lanjut ya, kayak One Piece sama apa sih? Boku no Hero kan 30-an ya. Belum tamat tapi ya. Udah mau nih, bentar lagi. Udah bener-bener final arc ya. Bentar lagi. Nah, makanya ini tuh buat kita yang pembaca lama itu oke karena kita feel-nya dapet nih. Iya. Tapi setupnya dikurangi karena biar pembaca barunya lebih bisa ngehook juga. Jadi langsung di awal tuh banyak eksposisi, ini apa, cepret langsung siap yang mati. Iya. Soalnya biasanya Kindaichi tuh butuh 3 chapter buat matiin orang. Satu, ya. Chapter 1 tuh masih kayak perkenalan kasus, prolog ya. Prolognya dulu. Chapter 2 historikalnya, tempatnya seperti apa. Chapter 3 baru yang mati. Emang. Biasanya Kindaichi begitu, yang ini ya. Yang lama ya. Yang ini. Aku ngomongin original Kindaichi lah ya lebih enak. Kalau ini, tapi ini tuh chapter 1 udah ada yang mati des, cuman revealing siapa yang matinya tuh takes time. Nah, itu yang menyenangkan. Jadi nggak langsung, ketemu gitu. Dan matinya pun sedikit lebih sadis dibanding Kindaichi yang sekarang. Ya itu kan bagusnya Kindaichi. Bagusnya itu sebenarnya. Anjir, aku shock gitu. Makanya anjir, buka pintu. Shit. Akhirnya kembali. Feel ya sedikit kembali. Makanya ini gila, ini buat, makanya tadi aku bilang di awal, siapapun yang suka misteri cocok baca ini karena cuma 4 volume. Penggemar Kindaichi lebih cocok. Iyalah, wajib lah. Udah nggak cocok lagi wajib beli dong. Penggemar Kindaichi wajib beli. Nah, link pembelian seperti biasa nanti akan tak taruh di sini. Deskripsi. Apalagi Mas Ian? Enough. Itu aja. Tidak banyak karena memang kasusnya belum selesai ya. Jadi belum bisa ya. apa-apa. Mungkin kalau udah 4 nanti kita review lagi ya. Tahun depan kali ya. Kalau kita ngomong. Iya bener sih, tahun depan kayaknya. Kalau normal biasanya 3 bulan. 3 bulan itu kali. Dan itu normal sih ya. Aku sih pengennya sebulan sekali ya apa lah. Waduh. Aku ya suka. Karena 4 doang tamat. Iya. Jadi ya udah. Sama masih fresh ingatannya. Enggak perlu baca kalau ulang. bisa tolong, ini Faisal bukan sih? Ya, Mas Faisal, tolong Mas Faisal. 1 bulan sekali. Terjemahnya juga bagus. Banggi, aku salah satu penerjemah favoritku di Alex. Oke, thank you. Terima kasih. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Jangan lupa komentar. Kalian mau nostalgia terhadap Kindaichi, mau nanya-nanya apa nanti akan kita jawab. Follow juga medsos-medsos kami yang ada di deskripsi. Sekarang lebih aktif dibanding dulu. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya.